Koto ya Sultan, ntar jangan lupa ya. Kira-kira butuh berapa detik kah? 10 detik cukup. Baik. Kita mulai ya kegiatan webinar pagi ini. Suara saya apa sudah terdengar cukup jelas? Sudah, Kak. Iya, terdengar. Sudah ya. Baik, terima kasih. Kita segera mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya mewakili panitia pada kesempatan webinar ini akan menyampaikan terlebih dahulu terkait tata tertib acara. Silakan mungkin bisa di-share. Baik, kita lihat bersama ya tata tertib acara. Di antaranya mohon untuk mematikan audio selama acara berlangsung. Admin akan mematikan audio saat memasuki ruangan. Silakan bertanya melalui kolom chat box pada Zoom atau YouTube. Harap kolom chat digunakan untuk bertanya atau menjawab komentar hal yang penting-penting saja ya. Mohon tidak menekan tombol screen sharing atau annotation. Mohon tidak membagikan kode Zoom meeting kepada orang lain demi menjaga keamanan data pribadi, dan di akhir acara kami akan membagikan link survei berikut daftar kehadiran untuk teman-teman isi semuanya, dan ini menjadi syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Baiklah, biar webinar pagi ini lebih aktif, bisakah semua peserta mengubah tampilan nama dengan asal institusinya nih? Misalkan saya namanya Eni, asal institusi dari sisi IT, Fakultas Teknik UI gitu, atau sisi IT atau UI. Nah, teman-teman juga bisa ubah nih di tampilan namanya, diganti rename menjadi tampilan yang mungkin saya bisa sebut nanti ya. Oke, sambil menunggu itu, teman-teman mungkin bisa kita lihat terlebih dahulu ya video profil PKC Presisi IT FTWI. Senangnya hidup di era teknologi, di mana semua serba instan, tinggal pencet dan semua beres. But technology bring us a choice and also future destiny. Mohon maaf suaranya nggak keluar ini ya. Teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya bahwa tampilan videonya ini masih belum jalan, atau ada sebagian yang sudah jalan tapi suaranya kayaknya nggak kedengaran. Nah, sambil menunggu itu, terima kasih banyak atas, ini tampil nih, kita dengarkan sebentar ya. We cannot say whatsoever, big no. Ibarat main catur, langkah kita menentukan. Jangan sampai salah milih sekolah. Mau jadi programmer, digital creator, animator, teknopreneur, mantepin langkah lo ke sisi IT. Ada 3 program yang pastinya future oriented banget di sisi IT. Teknologi informasi, digital kreatif media, dan teknologi informasi untuk ekonomi syariah. Buat ke sisi IT, gak harus jurusan IPA loh, jurusan IPS juga cus bisa masuk. Yang penting lo punya passion ke teknologi. Hanya butuh 2 tahun
untuk dapat profesional sertifikat berstandar internasional yang bikin kita bisa cepat kerja, bahkan bisa lanjut sekolah sampai ke luar negeri. Anak muda kayak kita cocok banget studi di CCIT karena sistem belajarnya anti boring. 10% teori dan 90% praktek. Tenaga pengajarnya muda-muda lagi. Udah kayak best friend aja deh pokoknya. Lokasinya pun berada di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mood booster banget kan? Tersedia sistem cicilan dan program beasiswa di CCIT yang bakal bikin lo makin nyaman belajar di CCIT. So choose your future destiny. You shall be a researcher or become a technology creator. Study di CCIT bakalan makin hits dan bisa bikin kayak gue gini. Oke, turn off the lamp. CCIT, Programming Future. Woi, balikin HP gue. Saatnya upgrade. Itu dia video CEP CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Mungkin bagi teman-teman yang saat ini sedang berada di kelas 12 atau memiliki adik, teman, saudara yang pengen cari tempat melanjutkan kuliah setelah SMA, SMK, bisa juga ya cari informasinya melalui websitenya CCIT FTUI. Baik, terima kasih banyak atas antusias peserta pada pagi hari yang cerah ini. Kami juga membuka live YouTube melalui link yang kami share di kolom chat dan WA group ya. Di akhir acara tersedia 5 voucher GoPay untuk 5 pemenang di akhir acara. Jadi ikutan sampai selesai ya. Baik, webinar Sabtu 6 Maret 2021 dengan durasi kurang lebih 90 menit ke depan. Saya, Eni Prastianingsi, akan menemani teman-teman semua dalam webinar yang berjudul Mengenal Mikrotik, Jaringan Mikrotik, Economical, Easy and Fun. Saya ingin teman-teman menyapa teman-teman lagi nih. Di kolom chat mungkin bisa diisi ya nama kota asal teman-teman semua. Biar saya tahu kalau misalkan teman-teman dari mana sini yang paling terjauh atau terdekat dari saya. Depok mungkin. Baik, saya akan sapa nanti. Teman-teman mungkin ada yang sudah familiar ya dengan mikrotik, tapi mungkin ada juga peserta webinar pagi ini yang belum paham apa ya mikrotik. Nah, pagi ini kita akan membahas mengenai konsep dasar mikrotik. Nantinya akan memudahkan kita memahami jenis-jenis dan fitur apa aja nih yang ada. Mikrotik Routers OS merupakan sistem operasi Linux-based yang diperuntukkan sebagai network router. Didesain untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Administrasinya bisa dilakukan melalui Windows application, Winbox. Selain itu, instalasi juga dapat dilakukan pada standar komputer PC atau personal komputer. Nah, mengapa saat ini banyak yang memilih menggunakan mikrotik sebagai pilihan routernya? Ada yang tahu mungkin? Kalau yang belum, kita akan bahas nih alasan ekonomis, kemudahan dipelajari, dan seberapa menyenangkan sih penggunaan mikrotik akan dibahas. Kita sama-sama akan membahasnya pada webinar pagi ini yang akan disampaikan oleh Bapak Ivan Firdaus, Sarjana Teknik. Saya panggil Mas Ivan aja kali ya. Bisa ya Mas ya? Ya Mbak, boleh. Baik, nah Mas Ivan ini salah satu pengajar senior juga nih di CEP CCIT Fakultas Teknik UI. Nah, bagi teman-teman yang udah nggak sabaran nih, kayaknya udah mulai banyak masuk juga di chat. Nanti saya akan sapa teman-teman semuanya. Mau tahu lebih lanjut? Yuk kita sama-sama ya dengar bahasan dari Mas Ivan sesaat lagi. Mas Ivan mungkin bisa di-share slide PPT-nya ya. Kita sama-sama ya, sama-sama kita belajar. Nanti saya sapa teman-teman sambil terus diisi ya chat dari kota mana asal teman-teman, supaya mungkin kita bisa interaksinya lebih akrab gitu ya di Sabtu yang cerah ini. Silakan Mas Ivan, di-share. Lalu masuk ke materi ya, Mas Ivan. Ya, Mbak.
dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih Mas Mbak Eni. Ipan. Ya, halo, tes. Iya, suaranya sudah terdengar jelas, Oke. Mas Ipan. Terima kasih untuk Mbak Eni dan tim CP FTUI ya untuk kesempatannya dan memberikan waktu kepada saya dalam mengenal teknologi jaringan mikrotik, economical, easy, dan fun. Terima kasih juga buat teman-teman yang telah hadir ya, yang telah daftar ke mengenal teknologi jaringan mikrotik, economical, easy, dan fun. Oke, kita mulai dengan sejarahnya ya. Di mana-mana sih untuk mengenal lebih jauh ya, ibarat kata tidak kenal tidak sayang, maka kita harus mengetahui nih sejarah mikrotik itu gimana sih gitu. Nah, pada tahun 1996 John Trolley ya dan Ernest Rifkin, mereka berdua ini sebenarnya sih bertujuan bagaimana sih membuat sebuah router ya, sebuah router atau software routing ya yang handal, yang bisa menghubungkan menggunakan wireless ya. Sebenarnya mikrotik dia lebih ke arah wireless ya. Jadi wireless antar satu tempat ke tempat lain. Nah, dengan menggunakan software routing yang dibuat mereka, akhirnya terciptalah sebuah software ya, software routing yang bernama mikrotik. Oke. Kemudian mikrotik ini dibuat oleh perusahaan bernama Sia Mikrotik List, sebuah perusahaan di kota Riga, Latvia. Ya, di mana mereka di awalnya hanya dalam bentuk sebuah software untuk lebih ke arah ISP yang menggunakan wireless ya. Jadi menggunakan wireless tempat terbuka melalui antena melalui wireless yang diciptakan sama mikrotik itu saling terhubung. Lama-kelamaan berkembang, akhirnya mereka membuat satu hardware ya. Di sini nih yang terlihat jelas router board ya. Ini namanya router board, ini juga router board juga. Nah, untuk masuk ke Indonesia itu tahun 2001 ya di Yogyakarta oleh Bapak Valen Suryadi. Mungkin untuk yang anak SMK ya, SMK TKJ udah lebih akrab ya dengan Bapak Valen Suryadi ya, karena beliau adalah yang sering mengadakan lomba olimpiade mikrotik ya. Kalau nggak salah itu ya, olimpiade TKJ untuk mikrotik, perwakilan dari setiap masing-masing SMK mengikuti perlombaan tersebut ya. Nah itu kenapa mikrotik masuk ke Indonesia, karena di awal tahun 2000-an itu antena opni yang ada di dalam Indonesia itu dilarang oleh pemerintah. Makanya bagaimana cara ini menghubungkan suatu tempat ya, itu di Jogja agar bisa terhubung antara satu daerah ke daerah lain nih, makanya menggunakan mikrotik nih. Maka muncullah mikrotik di Jogja itu tahun 2001. Oke. Jadi dipelopori oleh Bapak Valen Suryadi. Kalau tidak salah sih beliau sekarang di Citra Web ya, Mikrotik Indonesia. Nah, sebelum kita mempelajari mikrotik ya, atau mengenal mikrotik lebih jauh, di sini ada semacam model layer ya. Nah, ini bagi yang nantinya mempelajari dunia jaringan. Nanti kalau di sisi itu lebih ke arah jurusan networking, akademi program ya, profesional. Itu kita harus mengenal nih dasar-dasar dari model layer nih. Ada OSI model sama TCP IP model. Ini ibaratnya kayak semacam alur ya, alur step by step dalam dunia jaringan itu ada 7 layer kalau di OSI. Kalau di TCP IP itu ada 4 layer. Perbedaannya kalau di OSI ini dia bisa TCP dia digabung nih. Jadi dalam application presentation sama sini ini digabung nih. Ya. Kemudian ada transport ini tetap sama. Kemudian kalau di dalam network di TCP bernama internet,
untuk network access itu di OSI layer itu dia bernama data link sama fisikal. Ini ibaratnya alurnya ya. Jadi di saat Anda mengakses sebuah contoh ya, mengakses sebuah browser di sana mengetik www.deti.com. Nah, ini ada prosesnya nih di sini. Jadi dimulai dari application, presentation sama session. Ini kita dari kita membuka browser ya, browser web. Itu bisa Mozilla, bisa Google Chrome, bisa Opera. Nah, di dalam aplikasi ini kita akan dikenal namanya protokol nih. Protokol itu kayak ibarat aturan ya. Jadi kalau misalnya saya nih berbicara dengan si A sama si B ya. Kalau misalnya kita beda bahasa itu kan tidak bisa nyambung ya, tidak bisa memahami apa sih yang disampaikan oleh si A dan apa yang disampaikan oleh si B. Nah, dengan ada protokol, di saat kita berkomunikasi dengan beda bahasa, kita harus menggunakan satu bahasa Indonesia, contohnya gitu. Nah, di sini juga sama nih. Jadi di setiap protokol per layer ini digunakan agar bisa selaras lah. Jadi ada berbagai vendor nih dari ada berbagai aplikasi. Nah, itu bisa menjadi satu selaras biar bisa nyambung lah ibaratnya. Ada application, presentation, session. Nah, ini lebih ke arah usernya. Di dalam layer ini nih tidak ada perubahan data ya. Jadi maksudnya satu data ini masih dalam bentuk satu unit data ya. Jadi tidak ada penambahan data nih. Kemudian masuk ke transport nih. Transport dia akan memilih nih apa menggunakan TCP atau UDP ya. TCP ini lebih ke arah contohnya email. Kalau UDP ibaratnya kita streaming video, VoIP ya, apalagi itu dan audio. Kalau TCP ini kita benar-benar real harus sampai ke penerimanya. Kalau UDP itu ibarat video kan ada semacam putus-putusnya, itu dia sebenarnya memisahkan data tersebut itu menjadi perbagian. Ya, jadi mungkin dia tidak harus reliable. Jadi kalau ini dia reliable ya. Kemudian network atau internet di TCP. Nah, di sini yang kita pelajari. Jadi device router mikrotik ini berada di network nih. Ya, kenapa di network? Dia bertugas untuk menentukan jalur ya atau routing. Kemana sih paket yang akan dibawa? Jadi paket itu kayak ibarat data ya, data mentah dibawa oleh router. Kira-kira di mana sih tujuan itu sampai ya? Jadi data itu mau dikirim kemana tuh melalui router. Dengan dari router itu kita bisa menentukan jalur yang terbaik. Kita juga bisa menentukan paket-paket mana yang boleh diteruskan atau tidak boleh diteruskan, atau istilahnya di drop ya. Nah, itu berada di dalam ini nih, lihat network atau internet untuk mikrotik ya. Atau juga kalau saya sebutkan router lain ada Cisco ya, ada Jupiter, Huawei dan sebagainya ya. Nah, di sini kita belajar mikrotik nih. Jadi kita berada di jalur layer 3 network ya, atau di sini layer 3 juga. Kemudian lanjut ke data link sama fisikal. Ini juga network access nih. Nah, ini lebih ke arah ke hardware-nya, ke arah bitnya ya, atau ke arah elektrik ya. Jadi udah dalam bentuk paket nih. Ini ada perubahan, ada penambahan TCP, UDP, ada penambahan alamat logikal, aplikasi 4 ya. Nanti kalau misalnya emang mau serius di dunia jaringan, kita harus mempelajari namanya alamat logikal nih, versi 4. Kemudian ada data link atau fisikal, ini lebih ke arah ke frame-nya ya. Jadi tadi ada bentuk logikal, bentuk ibaratnya ya, real ya. Nah, ini dalam bentuk sinyal bit ya, di network access sama atau di data link fisikal. Ya, nah ini pokoknya intinya kita harus mempelajari ini sebelum kita masuk ke hardware-nya, ke device-nya. Oke, silakan kalau mau yang ada yang ditanyakan bisa langsung di chat Zoom atau chat di YouTube. Nah, oke, kita memperkenalkan mikrotik. Tadi di awal kan udah dijelaskan sama Mbak Eni, sama saya juga, bahwa mikrotik adalah software. Software yang di awal itu adalah Linux ya, berbasis Linux.
di awal itu menggunakan kernel 2.2. Berarti kan apa itu sistem operasi kan ya? Jadi software sistem operasi. Jadi ibarat kita punya PC ya, punya PC ada hardware. Nah, sama kita nih sebagai user. Nah, bagaimana caranya hardware itu berfungsi kepada user tuh. Makanya ada penengahnya nih namanya sistem operasi nih, ya. Jadi kalau misalnya nggak ada sistem operasi, hardware yang ada di dalam PC ya atau dalam embedded system itu tidak berguna, tidak ada manfaatnya ya. Nah, dengan adanya software kita bisa menggunakan itu dengan secara maksimal. Nah, ini contohnya topologinya di sini nih, topologi sederhana ya. Di sini ada internet dihubungkan ke dalam ISP, biasanya bisa ISP berbagai ISP ya, dengan menggunakan modem, bisa DSL, itu zaman sebelum adanya fiber optik ya. Nah, sekarang kita menggunakan fiber optik nih sekarang ya, karena sekarang itu lebih ke arah TV kabel ya. Nah, makanya menggunakan fiber optik. Jadi lebih cepat dari sisi bandwidth-nya, lebih tinggi ya. Kemudian kalau misalnya kita ingin menggunakan router boleh, atau ini juga bisa langsung nih sebenarnya ya, langsung ke switch. Nah, tapi dengan adanya router nih kita bisa mengontrol bandwidth, bisa mengontrol pakai data yang masuk ya, atau bisa mengontrol kira-kira IP address mana yang boleh diteruskan atau tidak dan sebagainya ya. Di sini banyak banget di router. Baru dihubungkan ke klien-klien, atau misalnya kalau misalnya mau wireless bisa ke wireless router ya. Nah, mikrotik ini ada di dalam sini nih. Ya. Kalau misalnya nanti ada jenis mikrotik router OS, ada mikrotik router board. Nah, dia sebagai router ya. Tadi saya jelaskan di awal, dia berada di layer network ya, atau di TCP dia berada di layer internet ya. Oke. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis mikrotiknya. Ada dua, mikrotik router OS sama mikrotik router board. Ya. Router OS itu dia saya lanjutin slide-nya. Nah, mikrotik router OS jadi kita bisa menggunakan PC lama ya. Jadi PC yang di bawah Core i3 ya, atau Core Duo. Jadi kita bisa menggunakan PC Pentium dengan RAM sekitar 256 atau 512. Kemudian kita unduh file OS-nya itu berada di linknya website resminya Mikrotik ya, mikrotik.com, download arsip nih. Tapi kalau misalnya kita ingin menggunakan yang trial ya atau demo, nah itu kalau untuk yang trial itu lisensi itu hanya terbatas dalam waktu 24 jam. Setelah itu dia tidak bisa digunakan kembali ya fitur-fiturnya. Ya, jadi kita download unduh file index mikrotik router OS, kita unduh, nah baru kita install. Nah, install itu bisa kita langsung di PC-nya langsung ya. Jadi kayak PC real langsung kita install, atau Anda bisa juga menggunakan VirtualBox atau juga VMware semacam software virtualisasi ya. Atau Anda juga bisa menggunakan software GNS3 ya. GNS3 itu juga bisa. Itu saling untuk virtualisasi jika kita tidak ada router board ya. Jadi dengan router OS kita bisa install di dalam PC real atau PC virtual. Nah, untuk satu lisensi itu ya tadi seperti saya bilang, kalau untuk yang trial itu 24 jam, kalau yang demo itu kita bisa sampai tak terhingga, tapi syaratnya demo itu kita harus mempunyai akun di website Mikrotik ya. Dengan adanya satu akun itu kita udah punya satu lisensi demo, tapi dia punya fitur-fitur terbatas ya. Jadi satu lisensi itu hanya satu hard disk. Jadi kalau misalnya nanti Anda pengen install, mungkin Anda punya PC nih yang udah lama nggak terpakai, Pentium 4 lah ya, itu dengan 256 atau RAM-nya 512, nah kita install tuh dengan OS-nya Mikrotik yang kita download dari sini. Nah itu hanya satu lisensi, satu hard disk. Jadi nggak bisa satu lisensi 5 hard disk atau dan sebagainya. Jadi hanya satu hard disk. Oke, jadi di router OS ini kita bisa install di dalam PC hardware real atau PC virtual. Ya, jadi kita cukup mengunduh file image-nya, namanya image ya, yang kita unduh, kemudian baru kita install dalam PC tersebut.
Kemudian ada router board nih. Nah, ini kenapa di awal itu judulnya economical, easy, dan fun ya. Dengan ada router board nih, kita beli aja yang router boardnya itu kecil ya, yang ini. Nah, kita bisa bawa kemana-mana nih. Dengan settingan apapun itu settingan, kita bisa bawa ini kemana. Di sini kan ada 5 port nih. Nah, nanti ada yang satu buat WAN, yang satu lagi buat Ethernet ya. Jadi kalau misalnya dengan adanya router board kecil ini nih, kita bisa belajar bareng lah ibaratnya. Jadi kita bisa bawa kemana. Mungkin kalau untuk yang sekelas SMK ya atau mahasiswa, nah kita bisa ngumpul nih di kosan ya, atau di kontrakan. Nah, kita cukup punya jaringan ISP, ataupun ada juga sekarang router board yang menggunakan LTE ya. Jadi LTE kita bisa menggunakan jaringan handphone lah ya, jaringan dari sistem handphone smartphone. Nah, dalam perangkat sini ada, jadi di saat Anda beli router board kayak gini nih, Anda udah memiliki satu OS ya, satu lisensi, dan itu sekarang lebih rata sih punya ada wirelessnya. Jadi Anda bisa bikin hotspot ibaratnya kecil-kecilan lah ya. Jadi dengan adanya mungkin di kosan nih atau di kontrakan nih atau di satu tempat wilayah. Nah, tapi kan ini satu lisensi kan ada terbatas usernya ya. Jadi ada filter. Nah, Anda bisa usaha nih gitu. Anda bikin satu hotspot, sistem itu sistem billing. Jadi di saat dia ingin mengakses, kita kasih username sama password. Jadi di saat dia udah bayar ya, contohnya ya kalau kita bikin usaha ya, ibaratnya kayak itu ada istilah rtrw.net ya. Ada juga ya kita bikin kasih istilah sendiri lah ya. Jadi kita bisa bikin usaha sendiri nih. Oh iya, router board. Nanti ada harga ini. Contohnya ini berapa sih harganya gitu. Kemudian ada juga router board, jenis router board ya. Ada indoor router, ada outdoor router. Kalau indoor ini pasti kan sesuai dengan namanya ya, itu cukup hanya di dalam ya. Jadi untuk jangkauannya atau maksimalnya itu dia bagusnya di dalam indoor. Nah, kalau outdoor pasti kan dia otomatis dia lebih ke arah lingkungan luar ya. Jadi ini lebih ke arah wireless lah kalau untuk outdoor. Jadi kita bisa menggunakan semacam wajan ya atau antena ya. Nanti itu bagi yang istilahnya lebih expert lagi lah ya. Jadi dengan menggunakan wireless atau wajan, nah kita bisa menerapkan bikin ISP sendiri lah ibaratnya ya, itu di outdoor nih. Nah, ini tadi lisensinya nih ya. Tadi ada lisensi dari Liquid Router OS. Nah, yang kita unduh itu ya, kalau misalnya kita nggak punya akun ya, kita nggak punya akun nggak punya akun dari akun Mikrotik nih, kita bisa unduh nih. Tapi lisensinya itu lebih ke arah free lisensi, tapi batasan waktunya itu 24 jam. Jadi di situ nanti ada hitungannya tuh pas kita mulai install, kita udah menggunakan masuk dalam sistemnya Mikrotik, nah itu akan terhitung tuh, akan berjalan waktunya 24 jam. Kemudian ada level 1 ya, untuk demo. Nah, ini kita bisa mendapatkan lisensi ini jika di saat kita menggunakan akun Mikrotik ya. Di dalam akun Mikrotik itu nanti bisa Anda buat sendiri ya, mikrotik.com ya. Masukkan by email, passwordnya nanti Anda login. Nah, di dalam itu tuh ada lisensi. Nah, Anda tinggal bisa Anda unduh tuh. Tapi fitur terbatas ya, jadi nggak bisa maksimal, nggak bisa buat kayak semacam routing OSP, apalagi password dan sebagainya. Kemudian level 3 ini lebih ke arah CP ya, customer ya, jadi ini lebih ke arah untuk interface internetnya. Kalau 4 ini sama 5 bisa wireless client ya, atau serial interface. Jadi kayak semacam RS232 ya, pakai konsol nih. Di sini juga kita bisa juga wireless nih. Jadi full kayak tadi menggunakan wajan ya atau wireless. Nah, kalau level 6 ini dia lebih ke arah router cloud core ya. Jadi sekarang udah ada cloud ya, Mikrotik dengan cloud.
dia tidak punya batasan nih untuk level 6 ini. Ya. Oke. Ke dalam aplikasi hotspot nih. Jadi kita bikin suatu semacam hotspot ya. Hotspot kita bisa tadi seperti saya bilang kita bisa bikin usaha pakai billing. Nah, kalau level 4 itu hanya sebatas 200 user. Jadi Anda bisa estimasi nih. Di saat Anda bikin hotspot nih, kira-kira jumlah user berapa sih? Kalau misalnya jumlah usernya di atas 200, nanti kita harus beli level 5. Kalau misalnya kita pengen yang unlimited, berarti kita level 6 nih. Nah, itu sesuai dengan kondisi ibaratnya jumlah user yang kita punya nih. Ya. Makanya untuk bot ini nih biasanya dia 4 nih. Nah, kita biasanya cuma bisa maksimal ya nggak maksimal 200 ya, paling sekitar 100-an lah ya. Nah, itu ada harganya nih. Ada ini sekitar ini, kalau ini saya lihat di ini ya, saya lihat di situsnya mikrotik.co.id ya, Citra Web. Kalau level 4 ini sekitar 475, kalau level 5 930, kalau level 6 itu 2.510.000 ya, itu di level 6 tuh. Oke, nah ini lisensinya. Jadi ini lebih ke arah router OS, tapi di router boot juga kita bisa upgrade nih. Jadi contoh RB ini dia lisensinya level 4 nih. Nah, kita bisa upgrade ke level 5. Tapi tergantung juga ini ya, tergantung juga dari sisi hardware-nya nih ya. Jadi nggak bisa sembarangan untuk mengupgrade lisensi. Nah, ini contohnya nih harga-harganya. Makanya tadi kenapa dibilang ekonomikal ya? Karena contoh nih dengan harganya. Jadi mungkin kita bisa patungan nih. Kan saya juga pernah sekolah ya, SMA sama mahasiswa nih ya. Nah, kita kan pasti mikirkan nih, wah kalau misalnya kita beli suatu produk router yang harganya segitu, nah itu nggak mungkin kan. Paling kita patungan nih sama teman-teman nih, kita patungan, kita beli nih router wireless RB RB 941 2ND PC ya. RB ini router board, 9 ini ada serinya 9, 4 ini adalah jumlah portnya ya. Nah, ini adalah wireless-nya, jadi N ya. Nah, dengan adanya ini kita bisa belajar router. Jadi semua di saat kita belajar sertifikasi router ya, ada kalau saya sebut merek kayak Cisco, Mikrotik ya, Jupiter, Huawei. Nah, itu sebenarnya intinya dasarnya awal itu sama ya. Tadi kita belajar IP versi 4, belajar IP versi 6, belajar basic komunikasi, bagaimana sih proses alur dari sebuah router dengan klien atau router antar router ya. Terus juga penerapannya fitur-fitur yang ada di dalam router tersebut. Yang hanya berbeda sisi harga, 1, 2 kestabilannya sama sertifikasinya ya. 3 juga penggunaannya di perusahaan enterprise atau UKM ya. Nah, itu bisa disesuaikan, tapi intinya di saat Anda pengen belajar router, nah Mikrotik ini udah bisa ibaratnya konsepnya lah, konsep dari apa sih router itu gitu. Nah, dengan harga contoh ya 314.000 ini kita bisa belajar router yang ada dalam fitur Mikrotik nih. Nah, itu untuk yang RB ini dia lebih ke level 4 nih. Ya, untuk lisensi level 4, power sistemnya router OS nih. Ya. Nah, untuk yang ini nih udah ada wireless. Nah, ini ada N ini berarti 802.11 ya, itu teknologi level wireless-nya kan ada 802.11A, B, G dan N ya. Nah, ini untuk yang ini udah bisa N nih. Jadi kita bisa membuat satu konsep jaringan wireless di contoh ya di kosan ya. Nah, ini bisa Anda share nih ke teman-teman gitu. Dan pengaturan, contoh kita bisa mengatur quality of service. Nah, jadi ibaratnya paket mana sih yang harus
dibatasin, contoh si user A, user B, user C gitu. Atau juga kita bisa monitoring si user ini mengakses apa aja sih gitu. Contoh kalau saya dia mengakses situs-situs yang tidak diperbolehkan, nanti kita bisa filter ya tadi melalui firewall ya, firewall yang ada di dalam apa namanya mikrofik ini. Nah, yang kedua di sini ada router RB750P PBR2 ya dengan PoE output. Nah, jadi ini bisa bertindak sebagai PoE. Jadi kayak semacam tanpa adanya apa namanya listrik ya, kita bisa menghubungkan. Jadi contoh nih router ini kita bisa hubungkan ke router lain. Nah, router lain itu tidak perlu listrik, nah tapi melalui ini nih PoE ini gitu. Ya, cukup ada di sini. Nah, jadi kita bisa ibaratnya kita nggak perlu repot-repot cari di mana sih untuk listriknya sebuah router ini gitu loh. Dengan adanya PoE ini kita bisa menggunakan kabel jaringan nih untuk listriknya. Nah, itu di router lain juga udah penerapannya. Jadi kayak produk lain tuh udah juga seperti ini ya. Semua device ya kayak intermediate device, switch ya router itu udah bisa PoE nih. Ini yang teknologi terbaru ya. Jadi tanpa harus mencari sumber listriknya. Harga ini sekitar 1.035.000 ya. Ini harga ini saya tetap mengacu ke Citra Web ya, Mikrotik Indonesia. Ini dia level 4 nih. Level 4 sistemnya router OS ya. Saya nggak ngambil semua spesifikasi dari yang ada di rinciannya karena saya cuma menunjukkan lisensinya apa sih ini. Berarti level 4 nih. Jadi level 4 itu lebih ke 200 user ya, 200 user. Kalau terus juga level 5 tadi 500 dan level 6 tidak terhingga. Nah, ini yang istilahnya harganya juga lumayan murah ya, tapi tidak semahal router yang lain lah ibaratnya. Saya tidak perlu nyebutkan apa nama routernya. Dengan harga 40 juta ini di level 6 ya, level 6. Nah, ini router sistemnya router OS versi 6. Jadi dia kalau CCR ini maksudnya Cloud Core Router ya. Ini nama serinya ya. Dia ini portnya nih ada 7 ya. Ditambah 2 ini maksudnya beda ini ya, beda apa namanya, beda dari speednya ya. Ini 1 2 3 4 5 6 sorry 8 ini ya, ini user ini 8-nya. Terus ini 1 giga ini di sini ya. Jadi ada 1 per ini dia 1 gigabit ya kecepatannya nih. 2 ini berarti berbeda nih. Bukan apa istilahnya, bukan port yang dengan 8 giga ini ya. Sorry, terpisah ibaratnya. Nah, tadi itu rincian atau penjelasan macam-macam router board, router OS, sejarah ya. Nah, kita masuk nih fungsi kegunaan mikrotik. Ya, di sini ada 3. Ini secara umum ya. Jadi secara umum mikrotik itu bisa sebagai internet gateway pastinya. Nggak mungkin kita beli router tidak sebagai internet gateway. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan router ya kita langsung colok ke modem tuh. Udah, sebenarnya itu udah bisa internet. Dengan ada yang modem, kita colokin ini ya, modem ya. Modem nih ISP, dengan ada yang modem kita langsung colok ke lain bisa, nggak masalah. Tapi kita tidak bisa kontrol ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya Anda punya ISP di rumah, ya Anda bisa kapan aja nih Anda akses tuh. Tapi di saat Anda mungkin usernya bukan Anda aja ya. Jadi ada si A, si B, si C, D dan sebagainya. Nah, kita nggak bisa kontrol itu semua gitu. Nah, dengan router kita bisa kontrol nih. Gitu. Ya, kontrol. Jadi sebagai internet gateway ini jadi penghubung ya. Jadi gateway ini sebagai penghubung atau apa namanya, gerbang lah ibaratnya. Gerbang bisa kita koneksi ke router mikrotik. Nah, kita bisa ke internet ibaratnya ini. Oke, itu ya maksudnya internet gateway ya. Jadi penghubung ke internet ya, ke dalam apa ISP. Jadi kita bisa menyewa ISP. Nah, kita bisa kontrol tuh dari penggunaan paket datanya, jumlah user yang mau diperbolehkan untuk mengakses apa namanya internet tersebut ya. Dengan adanya router ini kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam mikrotik.
Yang kedua, access point ya. Nah, sekarang itu lebih orang kalau misalnya kita punya ISP ya, kita udah sewa ISP, nah biar kita nggak ribet nih, nggak ribet maksudnya nggak berantakan lah ibaratnya. Kalau pakai kabel kan kita berantakan tuh, jadi harus kita atur gimana caranya biar kita rapi lah. Jadi kalau misalnya itu di kosan, kontrakan atau rumah ya, nah itu lebih cenderung orang lebih memilih pakai access point. Kenapa? Karena cukup kita setting wireless router, kita bisa mengakses melalui device-device kayak semacam laptop, yang handphone, ya smartphone, itu udah bisa koneksi internet. Ya, jadi tanpa harus kita beli kabel UTP, kemudian kita istilahnya kita konfigurasi kabelnya, nah baru kita tarik kabel itu, baru kita taruh nih poin-poin atau titik-titik mana yang digunakan untuk internet, itu ibaratnya ya. Nah, dengan access point, Anda tidak perlu itu. Anda cukup setting wireless routernya. Nah, di sini contohnya nih topologinya. Jadi ini internet nih. Ini internet, kita menggunakan ini ya, router box 1100 ya. Nah, kenapa harus ada ini? Ini bisa sebagai apa ibaratnya terpisah nih. Jadi dari hotspot ini kita bisa kontrol lagi nih wireless access point nih yang tadi saya bisa bilang, kita bisa terpisah lagi nih wireless. Nah, ini buat outdoor nih, outdoor. Jadi ini bisa antara wireless ke wireless lah ibaratnya. Itu awal berdirinya Mikrotik karena itu. Karena lokasi daerah ya kayak semacam bukit-bukit itu kan susah tuh. Nah, gimana caranya tuh tanpa harus menggunakan kabel ya, makanya dibuatlah suatu sistem wireless. Nah, itu awal berdirinya Mikrotik tuh. Jadi dia lebih ke arah wireless atau ibaratnya ke outdoor. Jadi kalau dari topologi ini yang ngatur tuh berarti ini nih, hotspot server. Di sini ada berapa port nih? 1, 2, 3, 5 ya, 10 berarti ya, 10 tambah 2 nih, tambah 3 nih. Ini RS232 nih, ini lebih ke arah konsul nanti kita cara mengakses Mikrotik melalui konsul ya, melalui apa namanya serial ini ya, port serial. Nah, baru kita di-share nih, share ke wireless access point sama wireless point to point. Jadi bentuk sama nih, jadi point ke point. Jadi bisa ibaratnya repeater lah ya. Jadi bisa kita share lagi nih ke wireless point yang dituju itu ibaratnya. Ya. Jadi ini buat indoor, ini buat outdoor nih. Gitu. Jadi kalau misalnya mau gampang, Anda cukup beli tadi ya, RB tadi lupa saya. Nih, RB941 2 NDTC ini udah ada wireless-nya nih. Jadi Anda bisa menggunakan kabel dan juga bisa menggunakan access point, password lah ibaratnya. Itu untuk yang kelas basic ya. Jadi dengan harga 314.000 kita bisa mempelajari router lah ibaratnya. Nah, ini selanjutnya adalah routing nih, ya. Routing ada jadi ini lebih fokusnya ini nih. Jadi kalau misalnya kita belajar router, nah ini kita harus tahu apa itu routing itu. Jadi nanti dalam routing ini ada RIP ya, ada RIP versi 1, versi 2, ada OSPF ya, ada BGP ya, nanti ada juga point-point, nah dan sebagainya. Ya, itu yang ada di dalam fiturnya apa Mikrotik ya. Jadi dengan IP yang berbeda nih. Ini contohnya alamat logika nih ya, alamat logika di suatu lokasi klien yang terhubung dengan router A. Nah, router A ini dan router B ini mempunyai satu alamat yang sama ya. Ya, nanti bisa terhubung, baru dia terhubung ke klien yang ada di dalam router B. Gitu. Nah, itu routing. Jadi gimana caranya pakai data yang ada di dalam klien 192.168.1.0.4 ini, dia bisa mengirimkan data ke 192.168.200.0.224. Ya. Dengan adanya ini, jadi Anda bisa kirim nih melalui apa router A, router B nih. Nah, ini Mikrotiknya nih. Atau Anda juga bisa menerapkan bandwidth-nya, manajemen bandwidth-nya. Jadi
si kayak ini hanya bisa untuk mendownload ya atau mengupload sekitar berapa mega gitu ya. Ini digunakan routing nih. Atau juga kalau misalnya menggunakan ada jalur putus nih, jalur putus, si routing ini bisa menentukan nih jalur mana yang bisa terhubung ya, terhubung. Mungkin ada berapa jalur ya, 3 atau 4. Nah, karena jalur satu ini terputus nih, kita bisa melewati jalur 2 atau 3 atau 4 tuh. Router itu sendiri akan memilih jalur mana sih yang terbaik atau tercepat untuk mengirimkan data dari klien ini nih, klien A ke klien B gitu. Itu routing tuh nanti. Nah, nih ada fitur-fitur mikrotik nih. Ada fitur mikrotik, ada di sini contohnya mana ya? Nah, di sini nih, ya. Di sini kelihatan untuk itunya, mikrotiknya nih, tampilannya. Nah, jadi di sini nih, ini contohnya Winbox nih, nanti saya jelaskan. Nanti saya sebentar ya praktek gimana sih cara men-share internet ya, basic dasar ya, dasar dari share internet melalui mikrotik ya, melalui Winbox ya. Nah, ini kita bisa ubah namanya nih, gitu. Contoh ini one. Tuh, ini contoh ini LAN. Nah, itu yang ada di dalam mikrotik. Jadi kita bisa mengubah nama dari tadi address IP ya, IP address ya. Nah, ini itu yang pertama nih. Jadi kita bisa memberikan nama nih. Jadi kita tidak mungkin salah lah ibaratnya kalau saya udah memberi nama dalam address list ya yang ada dalam fitur mikrotik nih. Kemudian ada data rate management QoS ya, atau quality of service nih. Nah, ini lebih ke arah pengaturan dari sisi manajemen budgetnya. Ya, tadi seperti saya awal bilang, fitur mikrotik itu kita bisa mengontrol si A, si B, atau dalam grup ya, mungkin grup yang staff sama grup yang manajer itu beda bandwidth itu bisa. Jadi si staff ini dia hanya terbatas contoh ya 10 mega gitu. Kemudian kalau si manajer unlimited itu bisa kita atur tuh gimana caranya bisa kita pilih-pilih gitu. Jadi nggak harus semua full ke dalam staff atau semua full ke dalam manajer. Ya, jadi kita bisa ngatur nih di dalam QoS. Ya. Nah, kemudian ke poin 3 nih ada DHCP, Dynamic Host Control Protocol ya. Jadi dengan adanya fitur DHCP ini, sebuah klien ya atau user ya, kita tidak perlu repot-repot setting IP address ya. Cukup kita contoh ya, mungkin yang belum pernah internet change option. Nah, ini kan ini saya udah terkoneksi dengan ini, saya terkoneksi WiFi dari ISP, ini mikrotik. Nah, ini saya setting nih. Saya setting ke mikrotik ini menggunakan DHCP nih. Tuh, DHCP ya. Jadi saya nggak perlu repot-repot memberikan IP address gitu loh. Jadi cukup yang ngatur itu adalah router mikrotiknya. 10.112. Ini IP address yang saya dapatkan dari mikrotik, router mikrotik. Ini IP address default gateway-nya. Gitu. Ya. Kalau misalnya Anda pengen lihat nih, bisa nih properties. Nah, TCP IP itu kosong kan. Nah, kalau misalnya pengen kita bikin static, kita cukup ubah ke dalam use the following IP address. Gitu. Nah, itu ya. Oke. Jadi itu udah, ntar. Itu DHCP ya. Proxy ini. Nah, ini pasti ada di setiap router, pasti nama ada yang proxy ya. Ini sorry,
fitur-fitur mikrotik ini yang dasar ya, dasar-dasar yang secara umum ini sebenarnya banyak ya. Cuma saya coba rangkum, ada kata DDSB dan sebagainya ya. Proxy itu dia sebagai ibaratnya polisi lah, ibarat polisi lalu lintas ya. Jadi setiap paket data yang masuk ya, setiap paket data yang masuk ke dalam mikrotik ya itu dicek sama dia. Ya sesuai dengan aturan yang kita buat ya, sesuai dengan aturan kita buat, apakah si paket data itu boleh diperbolehkan masuk ya atau diarahkan nih. Kalau misalnya dia buat email berarti ke arah SMTP ya, atau misalnya browser itu dia 80 nih. Atau kita bisa juga atur pengaturan pembatasan waktu pengguna user. Contoh kalau misalnya jam 8 sampai jam 10 nih, jam 8 sampai 10 itu jam 8 sampai 15 ya, kita tidak boleh menggunakan Facebook. Contoh ya, kalau misalnya di kantor misalnya gitu ya. Atau jam 12 sampai jam 1 Facebook itu dibuka kembali sama proxy-nya. Atau juga tidak boleh download lebih dari di atas 10 mega, contoh gitu ya tadi ya. Ini juga ada juga pengaturan jumlah user yang boleh mengakses sebuah internet nih melalui proxy ini. Ya, jadi di saat kita pengen keluar ke internet, kita dicek dulu sama mikrotiknya gitu. Paket apa sih yang data apa sih yang mau kita akses tuh, nah dia akan dicek sama proxy ini. Jadi ibaratnya ini polisinya ya. Kemudian ada NTP, Network Time Protocol ya, itu sinkronisasi waktu ya. Jadi bisa secara lokal atau secara global ya. Jadi kita bisa koneksi NTP berdasarkan lokasi kita berada tuh. Kayak kalau kita kan berada di GMT 7 ya, Jakarta. Nah itu kita bisa sesuaikan tuh dari device mikrotiknya. Ya, buat ini juga nih buat pengaturan proxy-nya ya. Kemudian ada routing nih. Ada routing RIP versi 1, versi 2, OSPF versi 2, BGP versi 4 nih ya. Nah, ini nanti berbagai level di sertifikasi mikrotiknya. Jadi kalau misalnya MTC ini belum dipelajarin, MTC-RE kita udah belajar OSPF, nah ini MTC-nya nih BGP. Nanti ada di slide terakhir kalau salah saya jelaskan sertifikasi mikrotik. Nah, ini buat apa? Buat tadi itu saya bilang. Jadi routing ini kita akan menentukan nih jalur mana sih yang mau dipakai gitu. Kalau misalnya ada jalur yang terputus, kita bisa dari routing itu sendiri yang menentukan nih jalur mana yang terbaik buat meneruskan pakai data tersebut. Jadi kita nggak perlu repot nih. Ya, ada RIP 2, SPF sama BGP dan sebagainya. BGP ini lebih ke arah ISP ya, router nih. Ada firewall dan NAT nih, yang tadi ya. Kalau untuk basic firewall dan NAT itu contoh di saat kita setting awal basic dasar konfigurasi mikrotik, kita bisa menggunakan firewall masquerade ya. Jadi dengan masquerade ini kita bisa mengakses internet di skala kecil lah ibaratnya ya. Jadi dengan adanya net ini, jadi semua user nih, contoh ada list 10 user nih, dia mengakses internet, dia menggunakan satu IP, keluarnya satu IP gitu. Kayak mana ya? Nah ini. Jadi si klien ini di saat dia menggunakan internet atau ada 10 klien ini, dia menggunakan satu IP ini nih. Contohnya gitu. Jadi tidak menggunakan masing-masing IP. Jadi ibaratnya NAT ini juga mempengaruhi dalam penghematan IP versi 4 nih, NAT. Ya, jadi dengan adanya NAT dan firewall, kita bisa koneksi internet lah dengan menggunakan tadi ya NAT masquerade ya. Kemudian terakhir hotspot nih. Nah, tadi seperti saya bilang, jadi Anda bisa menggunakan mikrotik ya dengan harga 314, RB berarti 19, 2 MB TC ya. Nah, itu Anda bisa membuat satu hotspot skala kecil dengan menggunakan billing. Mungkin ya Anda punya usaha nih, usaha-usaha di zaman sekarang ya, kebetulan zamannya harus online ya, itu Anda bisa YSP patungan. Nah, gimana caranya Anda share ke mungkin 3 rumah atau 4 rumah tuh dengan jangkauan tidak terlalu tidak terlalu jauh ya, paling sekitar 1 meter 2 meteran lah ya. Jadi nggak harus, kalau misalnya mau
Jangka luas berarti Anda harus bikin rtrw.net ya. Jadi dengan wireless yang misalnya menyebarkan broadcast data internet lah ibaratnya. Dan sebagainya nih. Nah, ini yang ada di dalam sebagian sertifikasi NTCNA ya. Fitur-fitur mikrotik. Nah, akses mikrotik nih. Akses mikrotik Anda bisa melalui Winbox, ya, bisa melalui SSH atau Telnet. Jadi Winbox itu kayak semacam aplikasi nih, aplikasinya nih. Mana ya? Ini Winbox nih. Winbox ya. Winbox. Nah, ini Winbox nih Anda bisa unduh ya. Anda bisa unduh melalui websitenya Mikrotik. Winbox. Tapi ada sebagian Winbox kalau misalnya yang terbaru dia kadang-kadang tidak support tuh untuk yang ibaratnya OS yang Mikrotik lah. Jadi Anda bisa menggunakan Anda unduh yang terbaru sama yang lama nih. Kira mana yang bisa support tuh. Ya. Saya menggunakan ini nih. Nah, ini Windows nih. Ini kalau saya disconnect nih. Disconnect. Ini Windows nih. Coba. Nah, ini. Ini Windows nih. Jadi dia kita punya di dalam Windows ya. Di dalam Windows ada MAC address, ada IP address. Ini ada entity-nya nih. Ini nama mikrotiknya. Ini versinya versi berapa? Ini boardnya nih, nama boardnya nih. Ya. Di awal kalau misalnya kita riset nih, kita bisa akses aja nih MAC address-nya. Kalau misalnya IP address kadang berubah ya, nah kita bisa akses MAC address-nya nih. Untuk password awalnya admin ini kosong nih. Ya. Itu Winbox kita connect, contohnya kita connect. Nah, ini fitur-fitur yang ada di dalam Winbox nih. Oke. Tadi mana itunya? Oh, ini nih. SSH Telnet itu bisa melalui putih ya. Putih itu mana putih ya? Oh, belum saya install ya. Sambil nunggu install ya. Jadi bisa melalui putih, ada webfix sama hyperterminal. Router lain. Nah, ini router lain ya. Router selain mikrotik ya. Yang router enterprise ya. Yang dengan harganya lumayan, tapi juga ya valid lah. Tapi untuk kelas kita untuk belajar SMK sama itu kan paling kita menggunakan software tambahan ya untuk mempelajari dari router tersebut ya. Ini Winbox tadi. Ini tampilan Winbox-nya. Ini Telnet nih. Nah, ini putih ya. Cukup kita akses ya. Akses IP address-nya Mikrotik nih. Default-nya ini ya, default-nya. Jadi di saat kita awal reset, default-nya itu adalah ini nih, 192, 168, 8831 nih. Port ini 22 ini berarti SSH. Kalau Telnet itu 23. Nah, itu kita pelajarin apa sih itu port, apa itu sih protokol. Nah, itu di awal nanti di saat Anda mengambil kelas NAP ya di CCIP. Nah, itu akan dijelasin tuh apa itu port ya, apa itu dan sebagainya ya. Webfix jadi kita bisa mengakses melalui web browser. Contoh, belum juga ya, belum selesai juga ya. Ini browser. Saya tarik dulu. Contoh ini berapa ya? Saya lupa. 10, 1. Nah, ini. Jadi berkat itu dia punya berbagai cara ya untuk mengakses. Nah, ini 10 ini adalah IP address
lokal yang udah saya setting diarahkan ke mikrotik ini. Ini IP address-nya lokal mikrotik nih. Maksudnya udah saya ubah tadi webpick ya. Tadi ya. Nah nih, itu webpick ya. Jadi kita cukup mengakses IP address lokalnya mikrotik, baru kita masukin tadi ya username sama password. Nah, baru kita bisa masuk ke dalam mikrotik tersebut tuh. Contohnya ini udah saya ubah ya. Oh iya. Nah ini sama ya, hampir sama lampu kayak Winbox. Nah, ini sama ya, ini interface, ada interface. Nah, di sini saya pakai bridge, ada BIS1 ya, IP address-nya tuh yang saya gunakan ini buat internet ke ISP. ISP ini buat ke lokalnya nih LAN. Jadi ini buat share ke lokalnya nih, ini buat nyambung ke internetnya ibaratnya. Jadi antar ISP ke router mikrotik saya yang saya konfigurasi. Oke, sebentar dulu. Kita lanjut lagi dulu deh. Kita selesai dulu nih. Oke, webpick ya. Ya, saya tadi udah selesai belum ya? Nah, udah nih. Mbak Putih. Putih ini sering digunakan ya buat kita mengakses SSH atau telnet tuh ya ibaratnya. 10, 10, 10, 1. Yes, ya. Nah, nih sama ya. Kita masukin tadi user, passwordnya tadi user 123. Nah, itu masuk tuh. Ya. Jadi apa namanya kita bisa pakai apa aja nih dari ada SSH telnet ya, ada webpick. Nah, ini terakhir nih pivot terminal. Ya. Di sini SSH ya, Winbox, SSH, webpick ini kita nggak perlu harus ke server gitu, harus ke mikrotiknya, ke ruang server lah ibaratnya. Biasanya kan router itu kita simpan di dalam ruang server ya, ada server, ada switch ya, ada racknya ya dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya akses ke Winbox, SSH atau telnet, webpick nih kita cukup di dalam laptop yang kita pakai nih, yang kita gunakan ya. Nah, kalau hiperterminal nih kita harus ke portnya, port yang tadi saya bilang nih, kayak di mana ya? Nah, ini nih. Yang ini yang dipakai kita menggunakan kabel RS232 male female ya. Male female nih, kalau misalnya nggak ada, ternyata kan sekarang hardware sekarang itu menghindari ini ya, kayak port serial sama port yang LPT1 printer. Nah, kita bisa menggunakan juga nih USB converter ya, converter dari USB ke serial ya. Nah, ini yang ada nih. Ini kalau ini yang kita gunakan serial nih. Ini saya ambil dari mikrotik.co.id. Ya, jadi ini kita langsung colokin ke apa namanya nih, colokin ke mikrotiknya pakai kabel ini nih. Ya, colokin kabel mikrotiknya pakai RS232. Nah, kita cari. Nah, ini juga hiperterminal kita harus unduh ya. Kita harus unduh dan itu berbayar. Kalau trial itu dia kalau salah sih 1 bulan. Jadi kita punya software harus kita unduh nih hiperterminal nih. Coba aja di googling ya hiperterminal. Itu kita harus unduh tuh. Nah, kita masukin mikrotiknya. Oke. Nah, nanti dia masuk ke tampilannya sama kayak tadi tuh, sama kayak ini nih SSH nih. Jadi kalau misalnya Anda ingin belajar router, sebaiknya Anda pahami dulu tuh Linux tuh. Karena apa? Rata-rata sih untuk konfigurasinya itu lebih cenderung ke arah ini nih, text mode terminal nih. Ya. Jadi hanya teks nih, contoh apa namanya? Nah, nih. Ini ada sini komen-komennya nih, ada komen-komennya tuh, ada blink ya. Ya, itu bisa Anda nah tuh ya.
Nah, jadi saran saya sih kalau saya memang ingin lebih ke arah profesinya itu network administrator, network engineering, nah itu Anda awal untuk belajar itu lebih baik belajar Linux tuh, ya, basic, karena semua itu rata sih kita menggunakan komen, ya, text comment ya, running text ya ibaratnya. Oke, nah, bentar lagi selesai ini. Nah, ini juga nih ibaratnya economical, easy ya, dan fun ya. Kenapa fun? Nah, kita fun juga biar kita semangat nih ya, biar kita semangat untuk mempelajari suatu ilmu ya, sambil Anda nabung dari sekarang. Nah, Anda coba nih kerja sertifikasi internasionalnya. Mau itu router, router Cisco, router Jupiter, ataupun programmer ya, Java, dan sebagainya. Biar Anda semangat, Anda coba lebih, ibaratnya lebih spesialisasi lah ibaratnya. Nah, Anda kejar nih. Ya, di sini paling di terpusat ini adalah yang paling dasar, NTCNA ya, Microtik ya, ini certified, ini paling dasarnya nih. Kemudian nanti berkembang nih kalau misalnya Anda setelah Anda ambil MTCNA, Anda bisa MTCRA, MTCW, MTCW ya, CUME, MTC 6E, MTCSE, dan MCSW ya. Nah, kalau udah selesai ini, Anda bisa juga ke MTCNA. Ya. Nah, persyaratan lulus itu skornya itu adalah 60%. Ya, 60% itu berarti Anda udah lulus, udah pas ibaratnya. Ya. Jadi kalau misalnya nanti ambil ujiannya itu 60%. Nah, tapi kalau misalnya di atas 70, saya lupa 70 75 ya. 70 75 itu Anda bisa sebagai apa namanya trainer ya, trainer untuk institusi lah ibaratnya ya. Jadi bisa Anda bisa lulus 75 itu. Nah, Anda bisa bikin di contoh nih, Anda seorang guru ya. Nah, Anda bisa apa namanya membuka, tapi untuk khususnya gini, ini. Tapi untuk khusus edisi yang Anda gunain ya. Yang Anda tempat kerja contohnya SMK X, nah berarti hanya untuk sertifikasi SMK X siswa-siswanya. Kalau misalnya untuk yang trainer semuanya, jadi si ibaratnya apa ya, koordinator trainer ya, koordinator itu Anda harus ikut MUM ya, MUM di yang jadi Microtik itu setiap tahun sekali ya. Nah itu Anda harus mengikuti itu tuh biar Anda bisa dapat ibaratnya trainer lah ibaratnya. Anda bisa membuka semua sertifikasi ujian yang Anda ini nih gitu. Nah ini kepanjangannya ada NTCNA, NTCRA, NTCW sampai NTCNA ya. Kalau NTCNA dia lebih ke arah dasar, semua dasar ya, dasar routing, dasar wireless, traffic control, bahkan sampai hotspot ya. Nanti ada itunya, sampai ada backup juga, security-nya ya, dari ganti password dan sebagainya. Jadi kalau ini udah lulus, Anda bisa ke NTCRA, CW, CTE, CUME, IPv6 6E, SE, dan SW, EW ya. Nah, ini ada ininya nih ya. Kalau R itu routing, nah kalau misalnya baru routing berarti itu lebih ke arah teknologinya ya. Jadi di sini ini kita mau belajar OSPF nih, basic OSPF. Kalau yang MTCW, Certified Wireless Engineer itu lebih ke arah kabel. Kalau MTC-TCE itu lebih ke arah traffic. Ya. Traffic itunya ada ini apa namanya, ilmu-ilmu yang dipelajari ada pakai flow diagram, firewall, QoS, web proxy, dan sebagainya. Cuma ini lebih ke arah apa namanya, manajemennya ya. Ada yang hotspot tunneling. Ya, tunneling itu kayak ibarat kita bikin apa VPN ya. Jadi versi 6, versi 4 ya. Nah, kemudian ada juga VPN juga ya. Nah, itu bicaranya sih biar kita koneksi antar cabang itu, tapi seolah-olah itu jalur apa? Jalur pribadi ya ibaratnya. Kemudian ada NTCE itu security engineering ya, firewall, seorang auxiliary. Jadi kalau misalnya Anda lebih ahli security, nah udah NTCE gini. Jadi lebih karena membahas pengamanan pada router itu sendiri, ada firewall, seorang auxiliary, kriptografi nih. SW ini switching engineering, jadi VLAN, STP, QoS expert, wireless engineering juga sama, wireless security sama capsman. Nah ini terakhir nih, BGP sama MPLS ya.
Nah, ini setiap sertifikasi ini paling lama ya, paling lama, maksimal 3 tahun ya. Expired itu 3 tahun nih. Jadi tahun keempat berarti Anda udah expired. Tapi kalau misalnya Anda nih lulus NTCNA, terus Anda ambil lagi NTCRE di tahun yang berbeda ya, nah itu otomatis dia langsung naik nih, nggak expired nih. Jadi dia mengikuti expirednya yang sertifikasi yang Anda ambil terakhir itu. Dan seterusnya nih sama juga MCNA ya. Ini juga sama nih 3 tahun sekali nih ya. Anda harus terus memperbarui sertifikasinya. Ya, selamat. Kalau untuk Mikotex 3 tahun. Tidak ada yang lifetime ya. Jadi MCNA sama MCNA. Oke. Selesai. Kalau selesai, ini sekarang jam berapa nih? Mbak ini Jam masih 11. ada waktu nggak? Kita lanjut ke tanya jawab dulu, Mas Ipan. Oh gitu, ya udah, boleh Mbak. Saya mau praktik nanti Mbak. Oke. Baik, kayaknya makin siang ini makin rame nih Mas Ipan. Terima kasih paparannya Mas Ipan. Teman-teman Mikrotik Lover, jadi ada gambaran lebih lanjut ya terkait fungsi dan manfaat mikrotik untuk usaha rumahan atau usaha dengan skala kecil menengah. Seperti itu ya. Baik, jalan-jalan ke pasar Kamis, jangan lupa membeli itik. Ayo kita tetap optimis, tetap semangat ya. Belajar mikrotik. Ya. Baik, saya sapa dulu ya teman-teman yang tadi udah kirim chat nih di Zoom atau di YouTube, live streaming YouTube CCIT FTUI. Di antaranya ada teman-teman dari SMK Salafiyah Depok, Tanah Baru, SMK IT Depok, Rico Fernando nih, SMK Prima Bakti Banten. Lalu ada juga SMK N3 Pandeglang. Ini pesertanya luar biasa, banyak banget ya. Terakhir minggu lalu juga pesertanya banyak. Suatu hari mungkin nanti kita dari sisi IT FTUI akan berkunjung nih, datang langsung ke SMK N3 Pandeglang Banten. Lalu ada Kamalia dari Banjarmasin. Ini lumayan jauh juga ya pesertanya. Ada Palembang juga. Lalu ada SMK Mahardika 4 Jakarta Timur, SMK Al Muhajirin dan siswa CPCIT FTUI juga banyak juga nih yang bergabung. Lalu ada SMKN 1 Bekasi, lalu SMK Islam SMK Islam Cendekia Banten, Hamka SMK N4 Palu Sulawesi Tengah. Ya, jauh juga nih. Mas Hamka, apa kabar di sana? SMK Citra Negara Depok, Galang Sewu Semarang ini juga hadir. Halo Semarang. SMK dari ada juga Universitas Islam Asafiyah, ini rekan-rekan mahasiswa ya. Lalu ada Tuyinto dari JGU, ini apa ya? Saya maaf kurang paham. Lalu Lalu ada juga salam hangat dari Wong Kito Galo. Lalu saya sambut lagi, ada SMK Pustek Serpong, ada SMKN Muhammadiyah 9 Medan. Halo Medan, semoga baik-baik saja ya di sana. SMKS Bintang Nusantara School. Lalu ada Institut Teknologi PLN, teman-teman mahasiswa di sana. Selamat bergabung ya. SMK Dewantara juga hadir. Oke, baik teman-teman, sambil saya menunggu pertanyaan berikut, tapi pertanyaannya sudah saya rangkum, ini lebih dari 10 pertanyaan di chat Zoom maupun di YouTube Live. Sudah banyak Mas Ipan. Tapi saya mau kasih video dulu nih untuk teman-teman ya. Kita biar refresh dulu, kasih video mungkin ada ini nih, LPK CEP FTUI, biar makin kenal ya. Silakan, mungkin bisa ditampilkan. Saatnya upgrade diri kamu dengan ikut pelatihan online. Karena dengan pelatihan online, kamu bisa meningkatkan skill, menambah relasi, mendapatkan materi dengan mudah, serta tersedianya pilihan pelatihan level pemula hingga mahir. Hemat waktu dan biaya, plus mendapatkan sertifikat.
Yuk ikut pelatihan di LPKCP FTUI. Baiklah, teman-teman semuanya. Nah, ini juga teman-teman bisa akses websitenya LPKCEP FTUI. Nanti akan di-share oleh admin link websitenya di kolom chat Zoom ataupun YouTube channel CCIT FTUI. Teman-teman sekalian, saya closing chat tanya jawab ya, mohon maaf sekali karena pertanyaannya sudah banyak banget nih Mas Ipan. Pertanyaan dari rekan-rekan dari sepanjang Mas Ipan paparan itu udah antri nih pertanyaannya. Jadi kalau saya rangkum aja udah lebih dari 10 pertanyaannya. Kita persingkat saja ya. Teman-teman masih bisa juga tanya, tapi nanti mungkin kita akan coba jawab personal ya, atau bisa follow, atau pertanyaan-pertanyaan seputar mikrotik bisa teman-teman share, bisa tanyakan melalui medsosnya LPKCEP FTUI. Jangan lupa juga follow IG, Facebook, Twitter, atau TikToknya nih. Silakan ya. Oke, kita masuk ya, Mas Ipan. Ini saya ingatkan lagi nih, Mas Ipan sambil pilih ya, nanti ada 3 penanya. Dari yang sudah banyak muncul itu, nanti Mas Ipan pilih 3 penanya yang kira-kira akan mendapatkan hadiah voucher dari kami, LPKCEP FTUI. Baik, saya lanjut ke pertanyaan nih. Langsung pertanyaan ya, Mas Ipan. Ini dari Hamka. Bagaimana sih cara memperbaiki router mikrotik serta cara meriset router tersebut? Gimana nih Mas Ipan? Silakan. Oke, yang Hamka Mbak ya, sama ada sebagian juga sama sih nanya troubleshooting gimana. Oke, kalau untuk kerusakan router ya, di saat kita dari sisi lampu kriptik nggak nyala ya, 1, 2, pas kita Windows juga nggak kebaca ya. Nah itu juga bisa jadi masalah. Nah untuk memperbaikinya sih itu lebih ke arah ilmu elektronika enggak ya? Ya saya juga belum pernah ya untuk memperbaiki secara router boardnya itu. Tapi kalau untuk meriset sih biasa sih di setiap router itu di belakang tuh ada tuh. Di belakang itu kalau untuk yang router board itu dia udah ada kayak semacam tombol ya, kayak RBS 941 itu udah ada tombol. Nggak perlu kita, kalau yang model-model lama itu kan kita harus nyari semacam kayak jarum ya atau pulpen, ujung pulpen itu kita colokin. Di situ nggak salah tulisan reset ya, itu biasanya di samping power adapternya itu. Kita reset dengan cara matikan dulu powernya, terus kita colok tuh ya, atau misalnya kalau yang terbaru itu tinggal kita pencet baru kita colokin. Nah pas colokin tuh dia ada kedap-kedip tuh di dalam port-portnya itu kedap-kedip. Kalau sudah selesai kedap-kedip hilang, baru kita lepasin lagi powernya, baru kita matiin tuh. Nah itu biasanya kalau misalnya di saat kita klik Winbox tuh ada IP address-nya itu 88.1, berarti itu udah kembali ke awal. Itu untuk mereset mikrotiknya, router board itu sendiri. Ya, tapi kalau untuk yang terbaru sih udah lebih simple. Jadi ada tombolnya itu di casing-nya itu tinggal kita tekan aja itu udah bisa. Untuk memperbaiki router mungkin yang punya ilmu elektronik itu silakan sendiri. Kayak misalnya TV nih atau radio rusak kan. Itu kan semacam chip ya, boardnya itu sendiri. Karena itu saya jujur nggak punya ilmu elektronika. Ya kalau misalnya rusak ya berarti kita tinggal ibaratnya kalau punya cadangan berarti ya untuk router yang ada di cadangan itu ya. Karena itu lebih ke arah boardnya itu sendiri ya rusak. Oke. Kemudian ya itu sih Mbak. Kalau yang pertanyaan Hamka siapa gitu? Pertanyaan siapa itu? Siapa tuh ya? Saya coba ke pertanyaan berikutnya kayaknya ya, Mas Ipan. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari John LG dari FTUI. Ini ingin bertanya apa perbedaan antara router OS dengan router board dari segi hardware, software, fungsi ataupun kelebihannya, Mas Ipan? Kalau router board
tadi seperti saya di awal bilang, Anda tidak perlu repot-repot untuk menginstal OS-nya, nggak perlu repot mikirin lisensinya, ya. Itu untuk router. Kalau router OS kan kita harus menginstal nih. Jadi kita harus unduh file OS-nya, file image-nya, terserah kita mau install di mana, di file image, di PC server, atau di virtualisasi, baru kita install tuh mikrotiknya. Nah, kalau tersebut kan kita tinggal beli dengan harga berapa, langsung kita kita colokin, koneksiin aja dengan Windows itu udah bisa gitu. Jadi lebih simple, jadi tinggal langsung pakai lah, ibaratnya plug and play lah. Jadi kita tinggal beli router boardnya, udah tuh langsung bisa digunain. Kalau router OS kita harus install dulu OS-nya. Nah, terus kita juga harus mengupgrade ya lisensinya itu lisensi 4 atau 5 atau 6. Tapi juga ada istilahnya lisensi DOM itu. Jadi kita beli disk on modulnya, jadi dalam bentuk hard disk ya, hard disk kecil itu bisa dalam bentuk IDE atau SATA, kita colokin ke PC itu udah langsung pakai. Tapi itu beda harga lagi ya. Jadi itu bedanya sih dari sisi plug and play-nya. Perbedaan antara router OS sama router board. Gitu aja sih, Mbak. Baik, pertanyaan berikutnya dari Dimas SMK Mahardika nih, 4 Jakarta. Bagaimana cara mengatasi router board yang mengalami troubleshooting? Ini sama pertanyaannya dengan yang lain atau gimana nih Mas? Sama sih, Mbak, yang tadi. Ya, kita sama ya? Dari klip lampunya, terus pas kita Windows tuh dia kok udah kita reset tuh nggak kebaca gitu loh. Nah, kadang-kadang sih berarti ada masalah dengan router board-nya gitu. Baik, pertanyaan berikutnya dari Okva Widi Saputra, ini dari sisi IT FTUI ini siswa kita. Router board itu nama model atau tipe routernya apa nih, Mas Ipan? Apa, Mbak? Mana sih, Mbak ya? Router board itu? Pertanyaannya router board itu nama model atau tipe routernya apa, Mas? Router board itu ya nama boardnya yang tadi seperti awal saya bilang kan ya, ada RB 9 berapa gitu, itu ada kayak semacam nama serinya 9 gitu, terus ada 4 berarti ada 4 port, berarti ada 4 ya, ada 4 itunya, terus ada juga kalau misalnya ada tambahan N itu berarti ada wirelessnya gitu. Gitu sih, Mbak. Router board. Jadi oke. Kayaknya ini dia menanggapi deh ya. Kayaknya ini menanggapi nih, bukan pertanyaan nih maksudnya ya. Boleh, Mbak. Oke, izin bertanya nih, kelebihan level 6 dibanding level 5 apa nih? Kalau saya sih secara umum kayaknya ya pasti lebih sulit, lebih mahiran level 6 atau ya, kalau Mas, level 6 ya. Gimana tapi Mas Ipan? Kelebihannya sih ya semua fitur ada dia. Semua fitur ada. Jadi selain jumlah usernya unlimited, semua fitur dia udah bisa dipakai karena emang dia level 6 itu lebih untuk router yang tadi tuh yang CCR, quad core router, Mbak. Yang harga tadi yang ada harga itu ya lumayan mahal, ada yang ibaratnya 2 digitan lah ya. Puluhan juta lah ibaratnya. Jadi itu bisa dipakai buat level 6. Jadi semua fitur tuh ada di dalam level 6. Gitu sih. Baik, teman-teman Mikrotik lovers yang masih bergabung di Zoom atau live YouTube, saya mau tanya dong sambil kita interaksi, alasan teman-teman kenapa sih tertarik Mikrotik? Apakah kita matching nih, sama gitu, economical, easy and fun, atau punya jawaban yang lain? Silakan ya, isi. Sambil saya lihat pertanyaan yang lain, teman-teman, nanti di akhir acara akan ada link survei dan daftar kehadiran. Ini merupakan syarat bagi teman-teman untuk mendapatkan e-sertifikat. Mohon juga untuk diisi link sertifikatnya sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia Barat atau jam 1 siang ya. Kami tunggu closing jam 1 siang karena akan dapatkan e-sertifikat. Lewat dari itu, kita tidak buatkan sertifikatnya ya. Oke, lanjut. Rico Fernando ini bertanya nih, Mas Ipan, bagaimanakah cara menangkal serangan dari jaringan luar atau mengamankan router kita? Gimana Mas Ipan? Di dasar ya, dalam dasar untuk awal itu satu, di saat kita ingin konfigurasi dasar ya, awal itu berarti kita harus mengubah password itu ya pasti ya, password awal itu kan admin
passwordnya kosong tuh, itu satu. Dua, sebaiknya sih Anda di saat Anda terkoneksi dengan Mikrotik, Anda harus menambahkan sebuah user ya, terserah mau pakai nama Anda ya, contohnya, nah ya Mbak, sama saya share deh. Nah nih, mana ya sistem, nah nih user. Nah ini harus Anda ubah nih, Anda tambah sendiri, tambahin nama usernya apa gitu, contoh Kartono tadi ya, Kartono atau Octave tadi ya. Nah, itu dalam posisinya full. Full berarti itu kita sebagai admin. Ya, sebagai admin. Tapi ingat, jangan sampai lupa password-nya. Karena kalau lupa, ya otomatis kita harus mereset kembali ya. Mereset kembali router bot atau router S yang kita gunakan. Terus admin itu kita ibaratnya disable. Jadi kita mengakses ini melalui ini nih, user full. Jadi orang nggak bisa nambah-nambah lah. Apa sih akunnya gitu loh. Itu satu. Ini dua, passwordnya tadi ya, sistem password. Ini mana passwordnya? Ini passwordnya diubah. Ya, sama setelah itu servisnya. Nah, ini kan servis defaultnya ya, servis default awal ya, default awal yang diaktifkan sama Mikrotik itu ya. Ada API SSL. Ini yang pasti kan lebih aman SSL ya pada ini kan ya. Berarti yang nama ada SSL itu dia lebih aman karena udah terenkripsi. FTP dimatiin dulu sementara API ini dimatiin, telnet apa lagi? Telnet itu dia akses ke Mikrotik tapi tidak terenkripsi. Jadi dia plain text lah ibaratnya ya. Inbox-nya terserah mau diaktif atau tidak, atau ini juga mau di nonaktif juga boleh. Jadi kita cuma bisa mengakses melalui inbox, SSH. Udah itu kalau IP ini lebih karena nanti kalau kita bikin program yang kayak program kayak cuma Winbox nih, nah untuk mengakses ke dalam internet nih, di dalam Mikrotik nih. Nah ini sih, sisanya sih ya ya dari sisi itu juga sih lokasi Mikrotiknya ya itu jangan sembarang juga para passwordnya. Itu aja sih untuk basic dasar keamanan dari Mikrotik sih. Itu sih Mbak. Terima kasih Mbak. Baik, Mas Ipan, Ya. ini ada pertanyaan dari Halo. Ya, Mbak. Mas Ipan, ini ada pertanyaan dari Kartono nih. Ada 3 pertanyaan langsung. Paling banyak. Mas Ipan mungkin bisa sambil dilihat. Ini pertanyaannya banyak banget nih. Ada 3 untuk penggunaan internet SMK, ISP, IndiHome, bandwidth 100 Mbps. Apa namanya? Gimana nih Mas Ipan? Mungkin bisa dijawab satu-satu. Nomor satu itu tergantung sih kalau misalnya emang Anda mau sisi maksimal hardware-nya ya Anda bisa memakai Mikrotik OS tapi dengan itu agak repot ya, jadi Anda harus beli dulu unduh file OS-nya, lisensinya. Nah, atau kalau misalnya nggak mau repot berarti routerbot-nya berarti yang tadi tuh cari lisensinya. Kalau misalnya level 4 kan berarti contohnya SMK tuh berapa sih jumlah siswa yang ada dalam 1 tahun tuh, 1 semester ya. Kalau misalnya dia lebih dari 200 berarti harus level 5, lisensi level 5 gitu. Gitu aja sih. Karena untuk itu emang udah teruji ya dari sisi kestabilannya, sama juga lokasi Mikrotiknya yang sembarangan naruh ibaratnya di tempat yang panas atau kena air ya. Jadi benar-benar ya berarti sih di ruang server lah ibaratnya untuk naruh Mikrotiknya. Jadi saya lebih cenderung milih routerbot dengan syarat tergantung jumlah pemakaian user dari siswa SMK tersebut ya. Yang kedua, nah dengan menerapkan hotspot ya. Jadi Anda jadi nggak bisa sembarangan orang yang mengakses ke dalam Mikrotik Anda. Nah, berarti Anda menerapkan user login. Nah, di dalam user login itu sebenarnya Anda juga bisa menerapkan simple key-nya gitu loh. Jadi siswa cuma bisa mengakses atau mega aja tuh boleh. Gitu. Jadi sebenarnya bisa dua-duanya nih, bisa user login dan simple key-nya boleh. Nggak masalah kok itu. Jadi dua-duanya berarti Anda pakai hotspot. Contoh mungkin kalau untuk kelas A, kelas 1, kelas 2, kelas 3 tuh. Mungkin kalau simpel ya, kelas 1 mungkin
berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa gitu. Nah, ya itu sama tuh, benar. Topologi benar kok. ISP, modem, mikrotik, switch, bisa PC atau laptop HP. Kemudian nomor yang 3 nih, ini bisa jadi apa Mbak? User terbaik Mbak ya. Karena pertanyaan 3. Borong, Ya. borong nih. Mm-mm. Yang terakhir itu ya tadi kembali lagi sih ke levelnya. Kalau RB 912 yang di HP Lite itu berapa user sih gitu. Konsep 2 user sebenarnya nggak masalah sih 200 user, tapi juga tergantung bandwidth yang Anda punya gitu. 100 megabit per second per second. Ya kalau segitu berarti Anda otomatis ya nggak bisa. Kalau saya SMK jumlahnya itu ada 200, bagi aja tuh 100 berapa sih? Jadi berapa orang tuh? Gitu aja sih. Berarti Anda harus menaikkan jumlah bandwidth-nya. Gitu sih. Jadi waktu itu RB itu tergantung dari jumlah bandwidth-nya. Kan kalau di Mikro itu kan dia cuma ngatur jumlah si A berapa sih download-nya, si B berapa sih upload-nya gitu loh. Udah itu aja sih untuk yang ini ya, yang iOS tipe Kiwi ya. Ini. Iya, itu sih jawaban dari saya Mbak. 1 2 3. Baik, ini borongan pertanyaannya ya Mas. Ini masih banyak banget nih yang tanya-tanya, makin siang makin banyak pertanyaannya nih Mas. Salah satunya dari Safitri. Safitri ini dari SMKN 3 Pandeglang. Izin tanya Pak, untuk area cakupan akses point dari mikro itu bisa sejauh apa ya Pak? Seperti itu kurang lebih Pak Ipan. Jujur Mbak, belum pernah main di poin-poin Mbak ya. Jadi dengan apa namanya wireless, tapi sih biasanya sih bisa kita apa namanya membeli suatu produk itu biasanya ada di dalam apa sih, dalam fitur itu ada berapa sih jangkauannya gitu loh, jangkauannya berapa. Nah, ya tergantung kita tes aja sih Mbak, sebenarnya kita tes aja sih dari posisinya. Karena saya juga kalau untuk poin-poin menggunakan apa sih yang tadi ya mikrotiknya itu belum pernah menggunakan. Tapi kalau untuk kayak misalnya wireless access point ya yang pernah saya beli itu ya kayak misalnya D-Link, TP-Link, Aruba, nah itu cenderung sih tergantung lokasinya sih. Lokasinya kalau misalnya itu lokasinya banyak gedung-gedung ya, kelas per apa sih di batasan tembak itu juga mengurangi dari jangkauannya. Itu kalau salah sih sekitar 100 meteran Mbak, 200 meteran lah gitu. Kalau misalnya barnya itu udah 1 tuh udah susah. 2 itu udah susah Mbak, udah agak susah. Paling kita tambahin itu repeaternya. Jadi intinya sih saya belum pernah menggunakan poin dari sisi yang tadi ya, wireless tadi ya, yang RB tadi yang model apa sinyal gitu. Tapi kalau misalnya pengalaman saya menggunakan wireless access point, tergantung lokasinya. Kalau misalnya lokasi terbuka itu bisa aman lah. Ibaratnya kan nggak ada hambatan ya, jadi cuman halaman luas gitu. Nah kalau misalnya kita taruh di dalam gedung ya, itu kan ada kayak semacam manusia juga bisa pengaruh ya. Manusia juga bisa mempengaruhi memperlemah sinyal, dinding, beton itu ya, dan sebagainya. Paling itu sekitar ya 100 meter kurang lah, 200 meter kurang gitu. Oke Mbak. Ya Mbak ini. Mbak En? Mbak En? Oke, baik. Alhamdulillah nih Mas Ipan, respon peserta ini sangat baik ya. Antusias sekali untuk belajar sampai dengan akhir sesi webinar siang ini. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi link survei dan daftar kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Kami tunggu sampai dengan jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Mohon segera diisi link yang kami share di kolom chat ya. Lalu ini mohon maaf, teman-teman sekalian, jangan lupa juga follow medsosnya kami. Mohon bisa foto bersama ya, Pak Ipan. Ya, teman-teman Mikrotik Lover yang bergabung di webinar pagi sampai dengan siang ini, mohon untuk dinyalakan kameranya ya. Semuanya mohon untuk menyalakan kameranya. Sudah siap belum? Kita foto-foto bersama ya.
Santai saja, kita foto bersama sebentar. Sudah dinyalakan belum? Yuk, nyali semua. Biar Yuk. Dinyalakan semuanya layar kameranya. Saya hitung ya. Siap-siap teman-teman semuanya. Saya hitung 1. Nanti tahan ya 10 detik. Saya hitung 1, 2, 3. Baik. Sekali lagi ya. Katanya kalau cuma 1 kali kurang seru gitu. Kita coba 1 kali lagi. Saya coba lagi pose. 1, 2, 3. Baik, sudah ya? Baik, sekali lagi, teman-teman Mikrotik Lover, sekali lagi terima kasih kepada Mas Ivan untuk materi yang menambah wawasan nih Mas, banyak masukan. Saya juga jadi lebih paham ya. Oh, ternyata Mikrotik seperti itu. Pantesan banyak yang pakai, terutama untuk wilayah daerah-daerah. Ini saya dapat juga review dari beberapa teman, ini langsung WA ke saya. Iya, saya pakai Mikrotik gitu. Ternyata di daerah memang rame ya, banyak banget. Karena memang terjangkau, juga cara penggunaannya lebih mudah, juga untuk dipelajari juga lebih fun. Jadi sesuai lah ya dengan webinar kita pada pagi sampai dengan siang ini. Teman-teman, terima kasih. Acara ini juga didukung oleh Career Development Center Fakultas Teknik Universitas Indonesia atau CDC FTUI dan MGMP TKJ Depok. Baik, jika harta bisa saja berkurang, namun ilmu seiring kita hidup baiknya semakin bertambah. Terus belajar, bangkit, dan jangan goyah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kesempatan webinar LPKCP FTUI berikutnya. Tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, dan saya atas nama panitia undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan selama penyelenggaraan webinar hari ini. Mohon dimaafkan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk antusias peserta yang keren banget. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam semuanya. Ibu. Bisa, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.